Sagung dumadi rahayu. Rahayu. Salam damai untuk semua makhluk yang ada di alam semesta, khususnya yang ada di negeri kita Nusantara tercinta ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita senantiasa masih diberi daya kekuatan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan wejangan-wejangan yang akan disampaikan oleh Pak Dito. Untuk menyingkat waktu, semoga pada waktu dan tempat saya haturkan Pak. Salame wis disapake karo moyo ngono ya. Nggih, Pakde. Intine kahanan nek diwaji taun saiki 2020 ngono ya. Nggih. Dadi akeh malapetaka sejenenge musibah bencana ning alam semesta, khususnya yo ning luar negeri, yo umume ning Indonesia yo kena. Ning ora sepira ngono ya. Nggih. Kuwi kabeh pancen wis dadi pesane Gusti. Kanggo kaca penggala kanggone para penduduk ning bumi ngono ya. Nggih. Dadi supaya semangat tadi kenapa ana kahanan sejenenge malapetaka utawa bencana kuwi mau dadi pelajaran iso dikunci sarine lan hikmah ngono ya. Iya, Dik. Sebake kaya. Iya Pak. Nah, di tahun 2025 ini masa-masa sekarang ini banyak sekali terjadi musibah atau bencana alam, khususnya yang terjadi di luar negeri, umumnya di Indonesia walaupun cuma sedikit gitu ya Pak. Nah, ini semua sudah menjadi kepastian atau kepastian atau kehendak yang Maha Kuasa bagi untuk apa istilahnya itu sebagai kata penggala bagi para penduduk di bumi ini Pak. Ada kabeh kuwi pepestane Gusti, kodene firmane Gusti Allah, Al-Baqarah 156 dapat dibuka diwaca. Yen Jawa kuwi ngandhakake babakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kuwi diterjemahake kuwi babakan sangat parane mati gitu ya. Iya, Dik. Kenal babakan asal usul saka ngendi. Nang ngendi arep neng ngendi terus jawabne gitu ya. Nggih. Terjemahake kan diwaca firmane Gusti Allah kan. 156 Pak. Ya. Lah ini semua sudah sesuai dengan istilahnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Langsung dibaca mau nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jelas itu ya. Iya. Jawane kuwi sangat parane mati. Terjadi babakan asal usul. Arti babakan haline gitu ya. Lah kalau secara Jawanya itu sangkan paraning dumadi, jadi mengetahui asal usul kita dan mengetahui nanti kita kembalinya kemana gitu Pak. Makane anggo digunakake perangkate sing wis diperbawasake kuwi kudu ngati-ati. Makane taun 2009 iki Sakai sasmito, salam damai seluruh makhluk alam semesta. Boyo songon larasake babakan dohir Pak. Ini selaras ketemu awalan ini kudu ya. Iya Pak. Makanya kita diberi perangkat oleh Yang Maha Kuasa itu harus digunakan dengan hati-hati gitu ya Pak. Makanya Pak Toko memberikan sanepa ya Pak. Sanepa niku wau napa Pak?
babakan salam ke mau. Oh nggih, jadi Pak Desaka memberikan sanepo salam damai gitu ya Pak De. Biar semuanya tuh bisa damai, bisa untuk menata kehidupan kita gitu Pak De. Pak Dane teman tegese kuwi ya damai karo akale, karo nepsune, karo jasate. Iso selaras kelawan rasa nur hayune ngono ya. Lah maknanya damai itu damai akalnya, damai rohnya, damai jasadnya gitu ya Pak De. Biar supaya selaras dengan roh rasa nur hayun kita Pak De. Jadi hayun kuwi tembungane bahasa umumnya kuwi urip ngono ya. Dadi seselaras kabeh kalawan uripe akale, uripe nepsune, uripe jasate. Uripe roe, rasane, nure, ya uripe jenenge hayun kuwi mau ya. Iya Pak De. Nah kalau hayun ini kalau diartikan itu urip ya Pak De. Jadi urip jasadnya, urip nafsunya, urip akalnya, urip atau hidup itu ya Pak De. Di Pulau Indonesia ya Pak De. Jadi urip ataupun hidup jasadnya, hidup akalnya, hidup nafsunya, hidup rohnya, hidup sirnya, dan hidupnya hayun itu sendiri Pak De. Makanya nek wis ngerti dununge utawa tegese, nek ngerti urip lan panguripane, mesti baline karo sing maha nguripake ora rumangsa uripe dhewe ngono ya. Makanya kalau kita itu sudah tahu tegese, sudah tahu maknanya, makanya hidup dan kehidupan kita itu kembali kepada Yang Maha Kuasa, tidak merasa hidupnya sendiri Pak De. Karena rata-rata rata saiki manusa padha istilah terjebak utawa kengkoh kelawan uripe dhewe. Rumangsa kaya urip dhewe, kaya tumindak dhewe tanpa ngerti sapa sing nguripi, sapa sing nindakake ngono ya. Ya Pak De. Tapi rata-rata manusia sekarang itu terjebak dengan dirinya sendiri, jadi mereka itu merasa hidupnya sendiri, merasa istilahnya itu melakukan sendiri, jadi tidak merasa kalau kita itu dihidupkan dan dijalankan oleh Yang Maha Kuasa Pak De. Dadi ya akale dadi liar, nafsune dadi liar, jasate tindak tanduk ya dadi liar, ora ana pengendalian dulu ya. Iya Pak De. Jadi jasadnya menjadi liar, nafsunya menjadi liar, istilahnya tuh akalnya juga menjadi liar Pak De. Jadi tidak ada pengendaliannya Pak De. Apa kok nek wis ora ana pengendalian, akeh lamun iso ngerti dununge roh rasa nur hayune karena wis ketutup kelawan keliarane ngono ya. Makanya kalau tidak terkendali, tidak dikendalikan atau liar itu tidak akan mengetahui roh rasa nur hayunnya Pak De, karena sudah tertutup dengan keliarannya tadi Pak De. Makane duweni akal, rumangsane akale dhewe, rumasane pikirane dhewe, rumangsane angen-angene dhewe, akhire diumbar sakarepe dhewe, dinuruti nafsune. Tindak tanduk rogone saklebe dhewe ngono ya. Nggih. Makanya mempunyai akal itu dikira itu pikirannya sendiri, angan-angannya sendiri, sehingga dia menuruti hawa nafsunya yang menyebabkan tindak tanduk daripada dasarnya itu Pak De. Makanya ramukal saiki donya kuwi sine pola petaka utawa bencana. Kanggo pembelajaran, kanggo tumrape para menungsa penduduk ning maya padha ngono ya. Makanya tidak mau kalian pembeli. Mungkin ya. Makanya tidak mungkin bahwa di dunia ini isinya adalah malapetaka ataupun bencana gitu Pak De. Ini untuk pembelajaran para manusia atau para penduduk bumi yang ada di Mayapada ini Pak De. Makanya sing sedikit keselamatan bisa nonton berita babakan malapetaka atau bencana sini donya. Nek ora eling lan waspada, kuwi besok yen nampa kedaden sing kaya mengkono, ora bakal ngerti carane nyelametake pribadi
pribadine ngono ya. Iya, Pak De. Iya, Dek. Makanya yang diberi keselamatan hanya bisa istilahnya itu melihat berita bencana atau malapetaka yang ada di dunia ini gitu ya Pak De. Artinya Pak De. Terus apa Pak De? Jadi ini ora bakal iso nyelametake pribadi Oh, ini, iya. ora ketengel mone ngono ya. Jadi besok seandainya terjadi hal seperti itu tidak akan bisa menyelamatkan pribadinya kalau kita itu tidak mengetahui ilmunya Pak. Karena apa? Saiki kuwi ujian kagone sing ora nampa, malapetaka apa bencana atau musibah. Dadi ngertine aman-aman wae. Kamangka Gusti kuwi wis ngobahake titahe kelawan pepestane. Kabeh bakal iso kena sing jenenge malapetaka lan musibah ngono ya. Iya. Makanya ini semua merupakan ujian bagi mereka-mereka yang terkena malapetaka ataupun bencana itu ya Pak De. Padahal Gusti yang Maha Kuasa itu istilahnya itu kalau sudah berkehendak menjadikannya bencana atau malapetaka semuanya itu bisa terkena sesuai dengan kehendaknya Pak De. Aja mung sampean kagone sing durung nampa pepestane utawa malapetaka musibah sing kuwasa ngono ya. Iya. Ya, jadi jangan merasa aman bagi mereka-mereka yang belum terkena musibah atau bencananya dari Yang Maha Kuasa, Pak. Saiki iso nonton kabar berita babagan malapetaka lan bencana. Suatu saat nek ora eling lan waspada, siramu kena banjur arep apa yen iso kena. Mestine nek ora duwe ilmune ya bakal cilaka ngono ya. Iya, Pak De. Jadi sekarang ini bisa melihat berita mengenai bencana atau malapetaka yang terjadi Pak De. Kalau seandainya kita itu tidak istilahnya itu eling dan waspada itu nanti bisa terkena juga Pak De. Makane sing jenenge pepestane Gusti kuwi keniscayaan. Utawa secarane ora bakal ketadean, makane sing isih aman, sing selamat. Eling lan waspada. Nyerak karo sing kuwasa. Ben ora nampa babagan bendu sing jenenge malapetaka ngono ya. Iya, Pak De. Makanya semuanya itu adalah keniscayaan ataupun kepastian dari Gusti Yang Maha Kuasa Pak De. Maka dari itu kita selagi belum terkena bencana atau malapetaka itu kita harus eling dan waspada biar kita semua itu bisa selamat Pak De. Dadi iki dhewe gawe jangan kaya begini iki. Intine iki buka kesadarane kanggo wong-wong sing durung ngalami sing jenenge malapetaka lan bencana. Ora berarti dhewe iki ndongake Allah, ananging iki dieling lan waspada ngono ya. Iya, Pak De. Jadi dengan adanya malapetaka atau bencana ini membuka kesadaran kita semua terhadap Yang Maha Kuasa biar supaya kita itu nanti tidak terkena istilahnya itu malapetaka atau bencana itu tadi Pak. Karena apa sing jenenge lemah ini Banyuwangen kuwi duwene titah utawa duweni sing jenenge dijibahan utawa tugas saka pangeran. Ora mokal yen besok bakal rata ning ngendi papan sing pancen wis diutus ditugasake anak sire ning kono yo bakal kena dampake anak sire sing gedhe sing iso kayak pelajaran para penduduk bumi ngono ya. Iya, De. Padahal yang namanya Lemah Geni Banyuwangen itu mempunyai tugas dari Yang Maha Kuasa Pak De, yang nantinya akan menerpa di mana saja sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa tentang keempat anasir itu tadi Pak De. Makanya nek ora eling lan waspada. Besok nek ngampe patang anasir kuwi patoke dayane pinuwe kekuatane iso sing jenenge kayak pelajaran kanggo sakabehane para penduduk ning bumi ngono ya. Makanya kalau tidak eling dan waspada keempat anasir itu nanti akan memberikan pelajaran bagi semua penduduk di bumi ini Pak. Kenapa kok Nusantara saiki aman? Karena Nusantara kuwi dijaga karo Rara Suci, karo para leluhur ning Nusantara. Ananging dise dijaga diamanke, malah ngololo.
malah nyepatani utawa ora percayani. Ya besok nek para leluhur Nusantara wis bosen wegah tandang gawe, wegah donga karo pangerane. Ayo mestine bakal ono kejadian maneka warna ngono ya. Iya, iya. Nah, kenapa Nusantara ini kok masih aman? Karena di Nusantara ini dijaga oleh para roro suci, para leluhur, sehingga Nusantara ini masih aman ya Pak. Tapi kalaupun sudah dijaga oleh roro suci dan para leluhur, tapi kok masih dijelek-jelekkan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau para roro suci dan para leluhur sudah tidak mau bekerja lagi, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan tunggu saja nanti malapetaka akan terjadi di Nusantara ini Pak. Karena apa? Kehancuran para menungso kuwi wis duweni sifat sombong. Rumasane wis donga cukup karo sing kuwasa. Sing ora ngerti karyane para leluhure. Nyepelake rumangsa iso dhewe. Apa-apa sing donga mustajab kuwi dongane para roh suci. Durung mesti menungso sakabeh sadenya son donga dijabah karo Gusti ngono ya. Makanya para manusia itu pada sombong gitu ya Pak De. Pada sombong karena merasa bisa berdoa sendiri kepada Yang Maha Kuasa gitu ya Pak De, dengan meninggalkan atau tidak percaya dengan para leluhur atau roh suci gitu ya Pak De. Padahal doa yang diijabah yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah doa roh suci itu sendiri Pak De. Dadi nek sliramu kabeh sing tuminta akara baraka kok rumangsa dungane dijabah karo sing kuwasa, kuwi berarti angan-angane dhewe ngono ya. Jadi bagi para manusia yang masih melakukan anggaran murka kok merasa doanya diijabah atau dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, berarti itu angan-angannya sendiri Pak. Makanya kata kala malah karani sing jenenge para leluhur sing ngaturake babagan karyane didukung kelawan para anak turune gawe sing jenenge pakurmatan utawa bebono kadang kala malah dikeguyu diarani musik lan sirik. Kamangka dosa sing paling gedhe wong sing takabur lan sombong kelawan rumangsane dhewe ngono ya. Makanya ada yang mengatakan para leluhur dan anak turunnya itu yang sudah memberikan bebono ataupun penghargaan terhadap alam itu malah dikatakan syirik musyrik gitu ya Pak De. Maksudnya Pak De. Padahal yang namanya dosa yang paling besar itu adalah dosa yang sombong atau takabur itu tadi Pak De, merasa dirinya sendiri yang bisa gitu Pak De. Lan besok kuwi nyari nunggu para leluhur kuwi kira-kira sedo gelem nyambut gawe apa ora. Nek ciciwatine bosan kelawan kesombongan para manungsa. Para leluhur wis berkata gawe ya ditunggu wae sesuk apa sing bakal kedadean ning alam donya ngono ya. Iya Pak De. Makanya besok tinggal menunggu para leluhurnya itu mau bekerja lagi atau tidak gitu ya Pak De. Dan nanti atau besok kalau para leluhur itu sudah tidak mau bekerja lagi karena manusia-manusia yang sombong itu tadi Pak De, tunggu saja apa yang akan terjadi di dunia ini Pak De. Karena apa? Jenenge bumi Nusantara kuwi apan kuwi karena disangka kelawan jiwa-jiwa kang luhur. Dadi sangka langite kagone para wali-wali Gusti sing ndarmakake ngabdekake uripe kelawan Gustine nyuwun kelawan keselamatan karo penduduk bumi kuwi ya. Lah kenapa Nusantara ini kok masih aman? Karena sudah disangka oleh para leluhur istilahnya itu yang mengabdikan dirinya hanya untuk Yang Maha Kuasa gitu Pak De. Selama para leluhur itu masih menyangga sebagai songgol langit, karena para leluhur ataupun wali-walinya Yang Maha Kuasa itu hanya mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa, nanti ya masih bisa aman ya Pak De. Bahkan saiki wis tak traktir iki kebantu karo sing ngrungokake isi padha gelem nyampung karo leluhure ora leluhur jagate kalure lan leluhur leluhure nek ora gelem berarti ya pancen diwacini akhir zaman
wis dilekasi saka saiki ngono ya. Oke, Pak De. Nggih. Makanya Pak De Toko sudah menerangkan seperti ini. Lah nanti tinggal manusianya itu masih mau menyambung terhadap leluhurnya atau tidak ya Pak De. Entah itu leluhur jagat, leluhur galur ataupun leluhur jalurnya gitu ya Pak De. Kalau toh sudah tidak ada yang mau menyambung dengan leluhurnya, berarti titi wanti akhir zaman sudah dimulai dari sekarang ini Pak De. Karena apa? Para menungso saat wis mabuk karo babagan agama, wis wis ora sepaham, ora dienggo gawe. Paribasane wong tuane ora dianggep yen beda pemaham. Mane ngono ya. Karena apa? Karena manusia sekarang ini banyak yang sudah mabuk dengan yang namanya agama gitu ya Pak De. Istilahnya itu walaupun orang tuanya sendiri kalau tidak berpemahaman itu sudah tidak dianggap orang tuanya sendiri Pak De. Dan menganggap agama yang lain itu keliru Pak De. Sombong kalawan ilmune, sombong kalawan apa sing dipelajari ku mau ngono ya. Nggih. Jadi manusia sekarang itu sombong dengan ilmunya dan sombong dengan apa yang sudah dipelajarinya itu Pak De. Tadi sih dosi tahu babakan ilmu bener nek wis duweni ilmune nyalah-nyalahke liyane. Sinau babakan ilmu pinter nek wis pinter goblok ini liyane. Belajar ilmu kesucian nek rasa suci nyesatake liyane ngono ya. Pak De. Jadi para manusia sekarang itu kalau sudah belajar ilmu benar berarti itu nanti akan menyalahkan yang lainnya Pak De. Dan belajar ilmu suci nanti akan menyesatkan yang lainnya Pak De. Jadi nek belajar di palagan karepan Santoro kuwi ruwatane ora ruwat babakan pribadi, ananging ruwatane ruwatan jagat. Yo jagat cilik yo jagat gedene. Karena sifate ben iso sejenenge memahayuning diri, memahayuning keluarga, memahayuning lingkungan, memahayuning diri bodoh ngono ya. Jadi di Balang Negara Nusantara ini ruwatannya tidak hanya ruwatan pribadi gitu ya Pak De, tapi ruwatan jagat kecil dan jagat besarnya gitu ya Pak De. Sehingga nanti bisa memayu-hayuning diri, memayu-hayuning keluarga, memayu-hayuning lingkungan dan memayu-hayuning bawana Pak De. Jadi wis padha ditakon babakan pemahayu ke mau. Yen wis iso meruwat sakabehane kuwi lagi layak tugas babakan mahayuning wondo ngono ya. Jadi sudah ditakar mengenai memahayu tadi Pak De. Jadi kalau sudah memahayu yang lainnya baru bisa memahayu hayuning bawana Pak De. Anake pancen gampang. Senajan teorine gampang. Yen ana pitakonan memayune awake dhewe durung iso, memayu lingkungane durung iso. Kok arep memayu jagat, banjur kepiye yen ana pitakonan kaya ngono kuwi dibangke ngono ya. Nah, hal seperti ini memang tidaklah mudah gitu ya Pak De, tapi ada yang bertanya gitu ya Pak De. Bila memayu-hayuning diri saja belum bisa memayu-hayuning lingkungan, belum bisa kok langsung mau memayu-hayuning jagat atau memayu-hayuning bawahan itu kenapa gitu ya Pak De? Simbol. Ya karena masih terikat dunia Pak De. Aja piye? Piye? Malah bingung sih. Ini loh, belum bisa memayu-hayuning diri, keluarga, lingkungan kok langsung memayu-hayuning bawana gitu ya Pak De? Lah nek takon dulu piye lebih jawab pun ya. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu jawabnya apa Bul? Terikat dunia ngono. Tinggi Mas De. Berarti nek pengen ora terikat dunia wis bali nek sing kuwasa lah. Oke Pak De. Dalilillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngono ya. Pak De. Ayo bacute. Yo monggo Mas. Apa kabar karo kare caktuk-caktuk ngono ya. Iya Pak De. Wah, cepat sih gua ngono. Santai ngono ya. Santai Bol. Bacute. Yo Kang. Kalau pertanyaannya nek dereng siap. Ngaten wong belum bisa memayuning diri, memayuning keluarga, memayuning lingkungan kok langsung mau memayu ayuning bawana.
Kalau ada pertanyaan seperti itu jawabnya apa? Ngoten kan? Ya jawabnya berarti manusia itu masih ada egonya karena dia merasa sombong dengan kemampuannya tapi tidak bisa mengukur dirinya sendiri. Seharusnya manusia itu lebah mana kelim yang awal diri menjadi baru kalau kita sudah diri kita mampu pasti akan meningkat dengan sendiri. Kita harus mengukur kita langsung ke atas, tapi kita dari diri kita sendiri nanti akan berkembang dan kita bisa mengetahui sangkap marahnya dengan tujuan kita di sini. Ngono kuwi ya. Pemahaman wis bener lho ya. Iya Pak De. Apa ya perlu arep tambahi? Ngoten Pak De. Heeh. Pak De. Ya. Nah tadi kan pertanyaannya belum bisa memayuning diri, memayuning keluarga, memayuning lingkungan kok langsung memayuning bawono, itu berarti salah kaprah Pak. Karena apa? Karena itu sudah menjadi ondo kencono Pak De. Sebelum ke memayuning bawono harus bisa memayuning diri dulu. Setelah memayuning diri, memayuning keluarga, setelah memayuning keluarga, memayuning lingkungan, baru bisa memayuning bawono Pak De. Dadi seperti syaratnya secara umumnya kuwi wis ora ono permasalahan tidak ada akibat lawan keluar kane nek patutan kuwi wis dadi bune ning ora rusak keluar kane ya hubungane karo lingkungane yo isih ngikuti kegiatan lingkungan kuwi jenenge wis isa memayuning diri lan memayuning lingkungan ya. Jadi istilahnya itu intinya sudah tidak ada permasalahan dalam keluarganya gitu ya Pak. Kalau cuma masalah patutan saja itu merupakan bumbu-bumbu dalam kehidupan Pak. Begitu juga di lingkungan, kalau kita itu masih bisa mengikuti kegiatan di lingkungan, berarti kita sudah memayu hasilnya lingkungan itu tadi Pak. Ora beda karo dhewe taat karo peraturan negara. Kuwi wis memahayu, ayo ding sombong ya. Apa Pak Dini Pak? Memayu aja nih. Sombong ya. Sombong. Begitu juga kalau kita itu taat dengan aturan negara, berarti kita itu sudah memayu hasilnya sasomo Pak. Maju lagi merawat keindahan alam semesta ya. Oke. Seterusnya baru kita itu bisa merawat alam semesta Pak. Karena ya ono sebagian para spiritual yen kue wis cerak karo pangeranmu, rasa wedi kelangan keluar kamu, rasa wedi dimusuhi karo tangga teparomu, kira-kira pemahaman kemono iki piye dibagi ya. Ada juga spiritual yang mengatakan kalau kita itu sudah dekat dengan Pangeran Yang Maha Kuasa, tidak usah takut dengan keluarganya, tidak usah takut dengan kemauan lingkungannya gitu ya Pak. Kalau ada pertanyaan seperti itu jawabnya apa? Ya jawabnya ya semua harus laras dulu Pak. Lampun laras kan ya buatan enten permasalahan loh Pak. Ya. Lanjut deh. Kantor. Nah, pertanyaannya Pak, ada salah satu spiritual yang mengatakan kalau kita itu sudah dekat Yang Maha Kuasa, kita itu tidak usah takut ditinggalkan keluarga, kehilangan keluarga, tidak usah takut ditinggalkan ataupun cuma oleh lingkungan, itu bagaimana coba? Tapi yang gabung gitu, kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kita harus kita bagaimana kita harus menjadi diri kita harus tidak sombong dan tidak bisa kalau dekat dengan Tuhan takut justru kita kan membayuni bawono membayuni keluarga itu kan karena kita sudah dekat dengan Gusti. Jadi keluarga kita akan dipelihara Tuhan akan tidak akan pasti. Ayo dapai beberapa. Coba. Jadi kata-kata yang zaman spiritual itu tadi, kalau kita itu sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa, tidak usah takut dengan tinggal keluarga,
tidak usah tahu dengan lingkungannya ataupun ditinggalkan ataupun ditemukannya gitu ya Pak. Nah itu kalau menurut saya kurang pas Pak. Karena kita hidup di dunia itu hablum minallah dan hablum minanas Pak. Hablum minal alam gitu juga Pak. Jadi semua itu harus dilakukan. Kalau kita tuh justru kalau kita tuh sudah dekat dengan yang Maha Kuasa, kita hablum minanasnya, hubungan dengan sesama manusianya itu tambah baik Pak. Begitu juga hubungan sesama dengan lingkungan juga baik Pak. Apalagi dengan alam semesta juga tambah baik Pak kalau kita itu sudah dekat dengan yang Maha Kuasa Pak. Jawabannya super gitu ya. Spesial gitu ya. Spesial. Bahasa sakit Pak. Jadi jawabannya wis bener kabeh, ora ada sing kleru ngono ya. Ada yang ya ada pacopan pepestet saka kustimu dalam sinar menjerak sing moso hilangi apa sebab duweni aja kepiye jawabanmu coba ngke gitu Pak ya. Iya Pak. Iyalah. Piye jawabannya? Lah nanti kalau mendapat cobaan dari Yang Maha Kuasa, oleh Yang Maha Kuasa dibilangin apa istilahnya itu salah satu dari nikmat Yang Maha Kuasa itu lantas bagaimana gitu ya Pak? Jebul. Nggih. 5 Pak. Nampo Pak. Apa ngono ya? Lah gitu. Yo Kang Anggara. Nopo introspeksi to Pak? Ya. Itu perwakilan seharusnya ingat sebenarnya masyarakat bagi kakek sing ditakoni di perwakilan lho Pak ya. Iya Pak. Ada bayang piye? Hampir sama toh Pak. Kita itu harus menerima apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita Pak. Jadi kita itu menerimanya tidak hanya yang enak-enak saja toh Pak. Yang tidak enak pun karena itu juga pemberian dari Yang Maha Kuasa Pak. Kita harus menerimanya Pak. Kita harus berusaha sabar, ikhtiar dan tawakal Pak. Apa kok jajane kembangane kuwi mau dawa akeh jajane simple bae meneh nek babakan sangat paradu mati minalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabeh saka Gusti Allah bali nek Gusti Allah. Oh, simple ngono Pak. Simple ngono ya. Makane nek Jawa ki semarah semende lawan pengerane ngono ya. Ya memang tadi sudah dijawab bermacam-macam tadi, tapi lebih simpelnya singkat padat bersih dan benar itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Pak. Jadi semuanya itu berasal dari Yang Maha Kuasa dan harus kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa ya Pak. Makanya orang Jawa itu falsafahnya sumarah dan sumende Jumatan ingkang Maha Kuwas Pak. Kenapa akeh wis maake dalanan babakan ilmu sakan parane dumati kelawan kasamparan dumati jelalai kena uji contohnya kabul gara-gara ora disetujui kelawan keluargane kelawan anak bojone kasarane utawa keluarga besare kok wah gingsir karena apa pancen durung iso nampa pepesane pangeran. Akhire bingung takrane antarane sing melu dalane kepengeranan sejajarake apa milih melu dalan keluargane lah ngono. Contohnya ngono ya. Nah ini ada contoh ini Kang Gambul yang sudah berjalan dan sangat parah mati kemudian kesampurane mati gitu ya Pak. Tiba-tiba kena tobat dari Yang Maha Kuasa Pak. Jadi keluarga besar Gambul itu melarangnya gitu Pak. Nah lantas Gambul ini jadi bimbang Pak, mau tetap berjalan dengan ilmu sangat parah mati kemudian kesampurane mati atau ikut jalannya keluarganya tadi Pak. Apa kok ora sadengah ora kabeh wong iso ngajarke babagan ilmu kaya bang kene karena ilmu sing jaman biyen dirahasiakake ngono ya. Padahal tidak semua orang bisa mengajarkan ilmu yang seperti ini gitu ya Pak. Ilmu sangat parah kemudian kesempurnaan seperti ini Pak. Karena memang tidak semua orang bisa mengajarkan seperti ini Pak. Makanya jadi aku ratuin di kami caksanan mesti cotak tari
melu keluargamu apa melu aku lho ya. Karena aku wicaksana, akhirnya ora takon pilih. Tak sakarep-sakarepmu dhewe. Dalan selamat lan nurane gumantung awakmu dhewe ngono ya. Ya karena tidak dengan kebijaksanaan Pak, makanya Pak Desi tidak disuruh memilih ajaran yang diajarkan Pak Detoko ataupun memilih keluarganya gitu ya Pak Desi. Betul Pak Desi. Tapi Pak Detoko istilahnya itu membebaskan itu ya Pak Desi. Mau memilih ajarannya Pak Detoko dengan barang semua itu demi kesabaran informasi atau memilih ajaran keluarganya itu tadi Pak Desi. Dibebaskan Pak Desi. Karena keselamatan kita ini tergantung daripada kita sendiri Pak. Bapak namo kabul wis melu tahun-tahun ada kene delalai kena uji lan coba kelawan keluargane. Pas melu yang toko kok nak ditumbalake kan tidak ngono ya. Belak repot ya. Iya Pak. Akhirnya datake wah sire ya. Nah, seperti hanya Kang Gambul sudah bertahun-tahun ikut belajar dengan Pak Detoko seperti ini. Kebetulan kena uji dari keluarganya gitu Pak Desi. Keluarganya bilang nggak usah ikut ajarannya Pak Detoko, nanti ya tidak dijadikan tumbal gitu ya Pak Desi. Sehingga Kang Gambul itu menjadi wah kincir Pak Desi. Kamu kok sejenis ajaran sangat parani demati, demugi kasampun demati kira ono tetembungan numbalake, wis diajarake babagan ilmu tumekagus ini gumantung pepestane kepiye ngono ya. Padahal ajaran sangat parani demati, demugi kasampun demati itu tidak ada istilah yang ditumbalkan gitu ya Pak Desi, karena sudah diajarkan ilmu bagaimana cara selamat menuju gustinya gitu ya Pak. Makanya pokoknya iki kabel kejadiannya guru nih badene nangis rada mesti ngono ya. Lalu sih ku Pak De. Asik itu bala Pak De. Makanya malam ini Gambul itu kelihatannya tertawa tapi batinnya itu istilahnya itu takut dakdikduk ya Pak. Dakdikduk Pak De. Peratapan Pak De. Apa tuh ya? Peratapan Pak De. Tadi aku buka kesadaran nih, jajan ora ono babagan tumbal-tumbalake. Kabeh pihak sing poso. Dalane kasampurnane, besok pepestane kepiye, kuwi dudu aku sing ngatur. Nek sing ngatur sing ku poso, kudu dikertani lho ya. Iya, Di. Makanya Pak Detoko pada malam hari ini membuka kesadarannya, jadi tidak ada yang istilahnya ditumbalkan gitu ya Pak. Semuanya itu manut atau menurut kehendak Yang Maha Kuasa untuk menuju kesampurnaannya masing-masing Pak. Lalu aku dikai sifat kuasa ning Gusti ini. Nek numbalake yo pilih numbalake wong sing durang ora murka, sing ngentekake sing jenenge duit rakyat sing gawe sora rakyat ngono ya. Iya, Di. Nah, kalau Pak Detoko diberi sifat kuasa dari Yang Maha Kuasa, ya Pak Detoko lebih memilih menumbalkan orang-orang yang melawan angkara murka ya Pak, yang bisa menghabiskan banyak uang rakyat gitu Pak. Jadi ngono ya. Iya, Di. Jadi rasa kuate kok pejangane kadang kalau medeni dadane po. Kadang kalau koyo ono kejadian kuwi dudu yang toko. Nek kabeh sing ngatur bos ini makanya diajarake kesadarane tantah eling lan was waduh ya. Jadi tidak bisa khawatir, terkadang wejangannya itu menakutkan, tapi kok ya kadang kejadian gitu ya Pak, itu semua karena kehendak Yang Maha Kuasa gitu ya Pak. Jadi kita itu harus selalu eling dan waspada Pak. Jadi ngono kuwi ngono ya. Iya, Di. Wis tau babagan ilmu kaya begini. Ora ono sing diwedeni pindah adoh karo sing ku kosong ya. Jadi kalau sudah belajar mengenai hal seperti ini tidak ada yang ditakuti. Yang ditakuti itu kalau kita itu jauh dari Yang Maha Kuasa Pak. Makanya ditata kabeh babagan akale nepsune jasate kelawan roh rasa nurha yune supaya tumuju marang pangerane jeneng ilmu kasampurnan tauhid ya kaya Bang. Ini ngono ya.
Makanya ditata semua dasarnya, akalnya, nafsunya, ruhnya, nurutnya, biar supaya tertuju kepada Yang Maha Kuasa gitu ya Pak. Pada waktu sidik-sidik wae wejangane bisa dipahami coba manfaat topo jadi kewejangan dan jadi ya perlu gawe wejangan dipublikasikan ananging gandengan dhewe asikan besok iso ketinggalan ning akhir jaman nek dhewe besok ora ono iso dikenang apa kang dadi pelajarane ilmu saka pengeran ngono ya. Iya di. Nah, pesan pada tokoh tidak usah panjang lebar supaya nanti bisa dipahami kenapa kok istilahnya itu pada tokoh membuat pegangan yang dipublikasikan biar nanti bisa sebagai tinggalan ya Pak kalau seandainya kita semua itu sudah tidak ada dan ada tinggalan sejarahnya gitu Pak. Karena apa wadah cerita aku menceriti mesti besok ya bakal usang bencanane bakal bali nih Bang Ngeran. Iya podo sinamu kabeh sing ngrungokne besok bakal jasane ya usang bali nih Bang Ngeran. Jenajane besok isih turun temurun ajaran luhur ganti klambi anyar ya. Iya di. Lah istilahnya itu wadah atau tempat yang di tempat pada tokoh itu besok juga utang juga akan kembali kepada yang maha kuasa gitu ya Pak. Begitu juga orang-orang yang mendengar ucapan ini besok wadahnya juga utang dan akan kembali kepada yang maha kuasa ya Pak. Tapi acara luhur tetap berjalan lah itu nanti akan berganti baju yang baru Pak. Karena apa kita tegaske kaya begini kuwi para siswa apalagi karepan Santoro wis belajar babagan sangkan parane dumadi dumugi kasampuran dumadi wis ora wedi tembunge jenenge mati karena sejenenge sedotan lan tembusan napas tuku wis sejatine menunggu kematian. Nek sida wedi mati luwung rasa sinau nek kene ngono ya. Iya sih. Makanya pada tokoh menegaskan khususnya bagi para siswa korban Nusantara kalau sudah belajar seperti ini tidak usah takut mati gitu ya Pak. Maksudnya Pak, sebenarnya sedotan dan busan nafas kita itu hanyalah untuk menunggu mati Pak. Makanya dipersiapake mentale dari batine nek belajar gini kaya Bang ini ngono ya. Iya sih Pak. Makanya kita harus mempersiapkan mentalnya badan kita kalau kita itu belajar seperti ini Pak. Ada mesti wis rasa sinau happy ning jopo kono wae. Terus besok senajan orang ngajine kene ya padha ketemu matine iki beda ta lane ngono ya. Iya. Nah kalau takut ya tidak usah belajar seperti ini tapi happy di luar sana itu ya pada akhirnya toh besok juga akan ketemu kematiannya Pak tapi ya berbeda jalan ataupun caranya Pak. Dan ini kan benda mau jajar laku tirakat tawa lelaku jadi nek ngadep suwane kesan sing kuwasa kuwi lakune laku sangkat beda nek gembul wis pancen wedi sinana kene arep happy nang kono lalai modare pas karaoke anak yo cilaka lah ngono. Terima kasih. Nah kalau di sini kan sudah jelas ya Pak. Kalau di sini sudah jelas, sudah diajari laku tirakat itu ya Pak. Jadi besok kalau seandainya kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa ya dengan laku tirakat kita itu Pak. Berbeda kalau gembel itu sudah tidak belajar di sini di luar sana Pak. HP karaokean besok gembel matinya ya pas karaoke itu tadi ya Pak. Iki contoh Bol. Gembel iki beda rawah gengser ngono ya. Dadi kok tambah sepakat aku ngaji. Wong ketemu ayo kudu semangat. Iya Pak. Nah ini cuma sebagai contoh Bol biar nanti semangat dalam mengaji Bol. Yang namanya ketua itu kan juga harus semangat dalam mengaji. Cukup sebenarnya tambah rodak. Iya deh. Nah cukup sekian dulu dan pada terkapan kan nggak boleh tambah rodak teratapan Pak deh. Mereka tuh sak kotal. Jadi kita gerotol pada bertujuran pada di Pak. Dan demikianlah
wedan-wedan daripada Togo pada malam hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Togo pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Cukup sekian dulu, besok bisa disambung di lain waktu dan kesempatan. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu.